Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi dan juga mungkin kalau yang waktunya nanti siang, selamat siang anak-anak. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas bab 2 karena bab 2 kemarin memang sudah ini ya anak-anak ya, sudah membahas di ini sampai dengan karakteristik kewirausahaan. Pastinya anak-anak juga sudah jelas karena minggu yang kemarin kita sudah membahasnya dan anak-anak juga sudah saya jelaskan tentang perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik. Nah, sekarang untuk minggu ini itu anak-anak bisa mempelajari ini anak-anak tentang tugasnya bab 2. Nah, kita amati untuk tugas bab 2 ini, tugas 2 khususnya. Di sini anak-anak disuruh untuk mengamati lingkungan sekitar anak-anak, jadi perpindahan apa saja yang terjadi di sekitarnya. Nah, ini anak-anak tidak perlu misalkan untuk mengerjakannya kelompok, boleh mandiri, boleh. Jadi anak-anak di sini cukup menuliskan barang apa yang dipindahkan. Misalkan barangnya seperti apa, berapa jumlahnya. Nah, kalau tugas 2 ini juga ada contohnya untuk membuatnya, yaitu di LK2, transportasi jarak dekat. Nah, ini anak-anak bisa melihat di halaman 40. Jadi, kalau di halaman 40 itu namanya kegiatan logistik itu melibatkan transportasi, ada penyimpanan barang, lalu nanti ada pengiriman atau transportasi. Nah, anak-anak juga harus memahami sebenarnya logistik itu apa sih? Logistik itu kalau kita lihat adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan dari transportasi dan penyimpanan yang efektif dan efisien. Jadi, kalau kita menginginkan misalkan pengiriman barang dari produk yang telah kita hasilkan anak-anak, pasti tentunya kita harus memahami tentang logistik ini. Karena logistik itu segala sesuatu yang melibatkan transportasi seperti tampak di halaman 40. Nah, di sini kita lanjutkan lagi anak-anak. Di halaman 41, di sini anak-anakku bisa mengamati pada gambar 2.11 bahwa ada proses pengiriman barang. Nah, ini juga perlu diamati karena mungkin kalau anak-anak selama ini sudah banyak ya untuk apa melihat sekitar rumahnya. Kalau istilahnya ada, oh tetangganya ada yang menjadi pengusaha pengiriman telur atau peternak ayam atau juga mungkin petani gurami. Nah, itu. Jadi pada waktu mereka panen itu anak-anak bisa melihat, oh seperti ini ya namanya pengiriman barang. Oh berarti ini juga termasuk dalam transportasi logistik juga karena di sini melibatkan ada transportasi, ada penyimpanan. Nah, itu ada dinamakan proses ya, proses. Proses perencanaan juga ada pelaksanaan. Nah, itu. Oke. Di sini selain tugas 2, anak-anak juga akan menemui di tugas 3. Tugas 3 ini anak-anak tugasnya yaitu mengamati salah satu kegiatan produksi atau kegiatan penggandaan barang di lingkungan kalian. Misalkan anak-anak disuruh mencatat apa saja, misalkan jadi intinya seperti ini. Di tugas 3 ini anak-anak disuruh untuk mencatat kegiatan tadi. Sebenarnya kalau untuk yang ini ya, LK2 atau tugas 2 itu anak-anak cukup mencatat seperti LK2 yang tampak seperti ini ya. Terus untuk ini untuk yang tugas 3 ini anak-anak cukup menuliskan ya, menuliskan
istilahnya kalau di sini kan disuruh melakukan wawancara ya kepada yang mempunyai usaha pada waktu tugas 2. Kalau saya rasa untuk tugas 3 ini tidak perlu dilakukan karena ini anak-anak harus keluar ya. Keluar cukup tugas 2 saja yang dikerjakan. Oke. Nah, di tugas 3 ini kita lewati, terus nanti kita bisa lanjutkan ke berikutnya atau di perancangan dan produksi produk teknologi transportasi dan logistik ya. Jadi setelah tugas 3 di situ juga ada tugas 4. Ya, kalau tugas 4 ini anak-anak disuruh untuk mengamati sumber tenaga atau langsung ke LK4, sumber tenaga dan sistem pada alat transportasi. Lah, ini boleh dikerjakan ini, nggak usah untuk tugas 3 nggak usah. Jadi tugas 2 langsung ke tugas 4. Nah, ini anak-anak cukup melakukan ini atau mengerjakan di LK4. Nah, kalau kita lanjutkan lagi anak-anak pada halaman 44, di sini ada faktor-faktor pertimbangan dalam perancangan produk ya. Jadi seperti awal mula kemarin kan kita ada bagan ya yang menjelaskan tentang pengelompokan barang apa saja. Lah di sini ada pertimbangan ya, faktor pertimbangan dalam perancangan suatu produk. Nah, produk itu yang apa istilahnya direncanakan ada materialnya, tekniknya, ada estetikanya, ada ekonomi, ada penggunaan dan fungsi. Oke, jadi kalau suatu produk apa yang sudah sampean misalkan idenya dulu apa, produknya apa, itu membutuhkan material apa. Pastinya kalau kita membuat suatu produk kita membutuhkan bahan atau material apa. Terus tekniknya untuk teknik pembuatannya bagaimana? Kan pasti ada ya. Tekniknya mungkin harus diukir atau mungkin ada proses seperti misalkan bikin kerajinan batik itu kita kan juga harus apa membuat apa desain atau sketsa. Terus estetis dalam arti apa yang sampean istilahnya ini ya buat itu harus ada keindahannya. Faktor ekonomis berarti produknya jangan terlalu mahal kalau bisa disesuaikan dengan konsumennya. Terus kita lihat juga pengguna produk kita itu siapa. Makanya pengguna ini juga ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Jadi kalau misalkan yang sasarannya itu adalah masyarakat eh, kelas bawah atau masyarakat yang ke bawah itu biasanya kita sesuaikan saja lah ya pengguna dengan ekonomis ini. Terus fungsi produk kamu itu seperti apa? Nah, fungsi produk kamu itu digunakan untuk apa? Kalau misalkan kerajinan batik berarti digunakan untuk ini ya anak-anak ya. Kerajinan batik digunakan untuk baju atau untuk apa? Kalau batik ya baju atau ke mohon maaf ke yang lain ya bisa baju lah pokoknya seperti itu. Oke. Kalau misalkan anak-anak ada pertanyaan nanti bisa langsung WA saya atau langsung chat di Google Classroom. Sekian anak-anak, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.